Episode 1 Part 2. Nam Sang Hyo yang sedang makan malam bersama Sung Gyum meminta maaf kalau kata-katanya tadi sedikit keterlaluan. Sung Gyum menjawab, "Gak apa-apa kok, apalagi masa depan hotel lo yang mengatakan hal seperti itu padanya. Jadi bagaimana mungkin dia marah?" Sang Hyo tersipu mendapat sebutan bahwa dia adalah masa depan hotel The Secret. Sung Gyum kemudian berkata kalau dia lihat nama Inggris Sang Hyo adalah Samantha Richardson. Apa memangnya Sang Hyo sudah nikah? Sang Hyo terkejut dan tak mampu menjawab. Melihat reaksi Sang Hyo seperti itu, Sung Gyum kembali bertanya, "Jadi benar Sang Hyo sudah nikah?" Sang Hyo hanya tersenyum dan malah mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan bahwa dulu dia diadopsi ke Amerika. Ibunya orang Korea sehingga dia sama sekali gak lupa akan bahasa Korea. Jadi seperti itulah dia mendapat nama Samantha Richardson. Sung Gyum kemudian berkata kalau ada sesuatu yang gak masuk akal untuknya. Sang Hyo di Las Vegas sana sudah mendapat posisi bagus dalam pekerjaan, lalu kenapa harus pindah ke Korea? Sang Hyo menjawab kalau dia hanya ingin pindah. Dia termasuk orang yang menyukai tantangan. Dan lagi pula tanah air memanggilnya. Jadi mana mungkin dia gak datang? Gantian Sang Hyo yang bertanya, kenapa Sung Gyum memilih hotel The Secret dibanding hotel lain yang tawarannya juga gak kalah menarik? Apa ada alasan khusus? Sung Gyum membenarkan hal tersebut tanpa menceritakan alasan khusus apa yang dia maksud. Sung Gyum kemudian bertanya bagaimana makanan di restoran ini. Sang Hyo menjawab kalau makanan di sini sangat lezat. Sung Gyum lalu bilang kalau Eunjo juga menyukai makanan di sini. Sang Hyo jelas saja kaget. Berarti Eunjo sudah lebih dulu diajak ke restoran ini. Melihat reaksi kaget Sang Hyo, Sung Gyum menjelaskan kalau dia mengajak Eunjo untuk mencicipi masakan koki di sini, karena dia akan merekrut koki tersebut. Sang Hyo mengangguk mencoba mengerti. Tak diduga Sung Gyum bertanya apa Sang Hyo menganggap makan malam mereka ini adalah sebuah kencan. Sang Hyo mati kutu dibuatnya. Mana mungkin dia menjawab iya. Dia pun hanya bisa berkata tidak, dia gak menganggap ini kencan. Sang Hyo tersenyum walau tampak dia sangat kesal dan malu. Terlihat dari caranya mengiris steak yang akan dia makan. Dia mengirisnya seolah dia mengiris seseorang yang dia benci. Keesokan harinya Sang Hyo datang menemui Lee Mu-yang. Dia berkata kalau dia akan memecat asisten manajer Huang Dongbae, karena sudah berhari-hari gak masuk kerja. Selain itu Dongbae juga sering terlambat gak bertanggung jawab dengan pekerjaan. Mu yang berkata kalau Departemen Perencanaan Pernikahan gak perlu mengurus hal-hal seperti ini. Mu yang nampak gak setuju dengan pemecatan Bong Dae. Dia berkata kalau dia akan memindahkan Bong Dae ke departemen lain. Sang Hyo gak setuju. Dia berkata orang seperti Dongbae gak baik dipertahankan terus-menerus. Lagi pula kenapa Mu yang selalu saja melindungi Dongbae? Ada apa sebenarnya? Mu yang menatap tajam pada Sang Hyo dan menyuruh Sang Hyo untuk pergi. Sang Hyo gak bisa membantah dan langsung keluar meninggalkan ruangan itu. Yo Eunjo bertemu dengan Sang Hyo dan langsung berkata pada Sang Hyo kalau klien mereka Jung Suah sudah tiba. Jadi dia dan Sang Hyo harus segera menemui klien mereka tersebut. Sepanjang jalan menuju ruang di mana Suah menunggu, Eunjo bertanya dengan sinis bagaimana makan malam Sang Hyo dengan Sung Gyum semalam. Sang Hyo menjawab jelas saja makan malamnya menyenangkan. Eunjo bertanya di mana Sang Hyo makan malam kemarin. Sang Hyo dengan santai menjawab, jangan mencoba untuk tahu segalanya, nanti kau akan terluka. Kini, Sang Hyo dan Eunjo sedang ada bersama Suah. Eunjo tanpa basa-basi bertanya apa calon suami Suah tampan. Sang Hyo menyenggol lengan Eunjo mengingatkan kalau Eunjo gak boleh bertanya seperti itu, tapi Suah gak marah. Dia tersenyum dan menjawab dengan bangga kalau banyak wanita yang akan terus menatap tunangannya jika tunangannya sedang ada di jalan. Eunjo lalu bertanya apa Suah punya foto tunangan Suah. Suah menjawab kalau tunangannya sebentar lagi akan datang kok, jadi Eunjo bisa melihat tunangannya secara langsung. Tak selang berapa detik, masuklah seorang pria yang membuat mata Sang Hyo membelalak lebar. Dia terkejut tak menyangka kalau tunangan Suah adalah pria yang sangat dikenalnya.
Seketika itu juga Sang Hyo membalikkan wajahnya dan sedikit menunduk. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan Go Hae-yang, mantan suaminya? Eng Jo sudah mengenalkan dirinya pada Hae-yang dan itu membuat Sang Hyo mau tak mau bangkit berdiri dan mengulurkan tangannya menyapa Hae-yang sambil menyebutkan namanya. Sang Hyo mencoba bersikap biasa saja sementara kini gantian Hae-yang yang terkejut mengetahui kalau mantan istrinya adalah koordinator perencanaan pernikahan dia dan Suah. Malam ini, Hae-yang mencoba untuk tidur tapi tak bisa. Dia masih mengingat dengan jelas pertemuannya dengan wanita Las Vegas itu. Dia malah jadi kesal sendiri karena tak bisa mengenyahkan pikirannya tentang Sang Hyo. Dia juga berkata bagaimana bisa Sang Hyo gak terkejut saat tahu dia akan menikah. Bagaimana bisa Sang Hyo sesantai itu? Malam yang sama dilalui Nam Sang Hyo. Dia tak bisa tertidur walau tubuhnya sudah terbaring di ranjang. Dia mengingat pertemuannya dengan Go Hae yang tadi. Dia menjadi sangat kesal mengetahui kalau Hae yang akan menikah. Esok harinya, Sang Hyo terlihat malas-malasan untuk bekerja. Yang Kyung Hee datang menyodorkan beberapa berkas tentang rencana pernikahan Hae Yang dan Suah. Sang Hyo melihat itu dan berkata kalau sepertinya lebih baik mereka memilih pasangan lain saja. Tanpa sadar Sang Hyo bergumam kalau Hae Yang punya hati nurani pasti Hae Yang akan membatalkan acara pernikahan di hotel mereka. Kyung Hee heran mendengar kalimat Sang Hyo. Dia kemudian bertanya apa terjadi sesuatu. Sang Hyo sadar dan segera meralat ucapannya dengan sedikit gugup. Dia hanya merasa kalau sepertinya pasangan Hae Yang dan Suah gak akan menikah di hotel mereka. Itu hanya dugaannya saja, dan memang benar. Hae yang bertemu dengan Suah berniat membatalkan pernikahan di hotel The Secret. Suah gak setuju. Dia suka hotel itu dan sudah terlanjur mencetak undangan dengan lokasi di hotel tersebut. Hae yang beralasan kalau dia gak suka segala sesuatu yang ada di hotel itu. Suah bertanya bagaimana bisa gak suka. Semua di hotel itu tampak hebat bahkan koordinator perencanaan pernikahan kemarin juga bisa diandalkan. Secara refleks Hae yang marah saat mendengar tentang Sang Hyo yang bisa diandalkan. Dia tanpa sadar berkata apanya yang bisa diandalkan dari Sang Hyo. Dia malah lega kalau Sang Hyo gak merusak segala sesuatu tentang pernikahan mereka ini. Suah jadi heran dan menatap Hae yang dengan bingung. Suah gak mau tahu. Dia tetap ingin pernikahan dilakukan di hotel The Secret. Dia bahkan menjulurkan lidahnya di depan Hae yang sebagai tanda dia gak mau lagi mendengar penolakan Hae yang apapun itu. Jung Suah menemui Nam Sang Hyo untuk memberitahu kalau semuanya tetap berjalan seperti semula. Tunangannya juga setuju memilih hotel ini untuk acara pernikahan mereka. Sang Hyo tak percaya mendengar semua yang Suah katakan. Suah bahkan dengan sombongnya berkata kalau Hae yang gak terlalu peduli tentang lokasi. Yang Hae yang mau hanya segera menikah dengannya. Nam Sang Hyo dengan perasaan sangat kesal segera mencari nomor ponsel Go Hae yang di daftar klien mereka. Staf yang melihat paniknya Sang Hyo sedikit heran tapi tak bertanya apapun. Setelah Sang Hyo menemukan nomor itu dia segera menghubungi Hae Yang dan mengajak pria tersebut bertemu dengannya sekarang juga. Sang Hyo datang saat Hae Yang asik main games. Sang Hyo kesal melihat itu dan langsung merebut ponsel Hae Yang membuat Hae Yang kesal karena tadi dia hampir saja menang. Sang Hyo mana peduli. Dia bertanya apa Hae Yang benar-benar akan menikah di hotel The Secret. Hae yang menjawab apa ada alasan yang membuat dia gak boleh melakukan pernikahan di sana. Sang Hyo bahkan sudah menyiapkan hotel lain yang bisa siap dalam 2 minggu untuk pernikahan Hae yang jadi dia mau Hae yang membatalkan acara di hotel The Secret. Sang Hyo tampak memohon meminta Hae yang mengubah lokasi agar tidak di hotel tempatnya bekerja. Hae yang tertawa mendengar permintaan Sang Hyo yang seolah memaksanya. Dia menyebut kalau Sang Hyo ternyata masih sama seperti dulu. Sang Hyo selalu menggunakan cara ini seperti 7 tahun lalu. Memohon tapi juga memaksa. Sang Hyo bertanya lalu apa Hae yang mau dia yang menyiapkan acara pernikahan Hae Yang. Hae yang menjawab apa ada masalah. Siapa yang peduli dengan hal itu? Bukankah tak ada yang tahu mereka pernah menikah dulunya? Pernikahan kita sangat berantakan. Bahkan pernikahan kita lebih buruk dari yang terburuk. Sang Hyo gak menyangka Hae yang dengan santai berkata seperti itu padanya.
seolah tanpa beban membuatnya hatinya terluka. Sang Hyo pun tak kuasa meneteskan air mata. Dia kemudian berkata, bahkan jika semua memang hanya masa lalu, tak seharusnya kau berkata seperti itu meskipun masa lalu itu tak berarti bagimu. Sang Hyo yang terluka dan sakit hati atas semua kalimat Hae yang tadi menghabiskan malam dengan minum-minum di bar sendirian. Tak disangka Sung Gyum datang dan mendekatinya. Mereka pun duduk bersama. Sung Gyum bertanya apa Sang Hyo sering ke sini. Sang Hyo membenarkan dia kemudian menambahkan kalau Engjo juga sering ke sini. Sung Gyum dengan santai membenarkan dan menambahkan kalau dia dan Engjo baru-baru ini datang bersama ke bar ini. Dan dia rasa bar ini memang bagus. Sang Hyo sedikit kesal. Lagi-lagi Engjo sudah pernah datang bersama Sung Gyum ke sini. Sang Hyo kemudian berbicara serius dengan Sung Gyum. Dia berkata, kenapa kamu bertindak seolah kamu ada apa-apa dengan Engjo di depanku, dan melakukan hal yang sama di depan Engjo? Sung Gyum tersenyum dan memilih gak menjawab. Dia malah balik bertanya kenapa Sang Hyo ada di sini. Sepertinya suasana hati Sang Hyo sedang buruk. Apa ada yang terjadi? Raut wajah Sang Hyo kembali sedih. Dia berkata kalau dia benci pernikahan. Dia berharap hal-hal yang menyangkut pernikahan semuanya menghilang. Sang Hyo menangis membuat Sung Gyum bingung. Dia tak mau bertanya dan hanya melihat Sang Hyo yang terus menangis dan terus minum alkohol. Yo Engjo dengan wajah sumringah dan dandanan yang aduhai bersiap menemui Sung Gyum. Baru saja Sung Gyum menelponnya dan menyuruh dia datang ke bar ini. Tentu saja dia tak menolak. Senyum di wajah Engjo menghilang begitu dia sampai di meja Sung Gyum. Dia melihat Sang Hyo yang tertidur dengan kepala di meja. Sepertinya Sang Hyo tertidur karena mabuk. Sung Gyum berkata pada Engjo kalau Sang Hyo mabuk, dan dia gak tahu di mana Sang Hyo tinggal. Jika dia membawa Sang Hyo ke hotel maka akan timbul gosip di antara dia dan Sang Hyo. Walau sangat kesal, Engjo tak bisa menolak permintaan Sung Gyum. Sung Gyum mencoba membangunkan Sang Hyo, tapi Sang Hyo sama sekali tak merespon. Akhirnya Sang Hyo diantar ke hotel The Secret bersama Engjo. Sang Hyo dipapah kedua orang itu. Engjo lalu berkata pada Sung Gyum kalau dia akan mengambil kunci kamar untuk Sang Hyo. Sung Gyum pun menyetujuinya. Sang Hyo sadar tapi pengaruh alkohol masih membuatnya sedikit limbung. Dia mencoba berdiri tegak dan menunjukkan pada Sung Gyum kalau dia gak mabuk. Dia juga membuktikan dengan sedikit berjoget yang tentu malah membuat Sang Hyo semakin limbung. Sung Gyum memegang tubuh Sang Hyo agar tak terjatuh dan berkata kalau Sang Hyo lebih baik bersandar padanya. Sang Hyo tersenyum dan memegang kedua pipi Sung Gyum sambil memuji Sung Gyum yang sangat baik. Karena mabuk melanda membuat Sang Hyo gak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dengan santainya Sang Hyo bertanya apa Sung Gyum mau menikah dengannya. Staf yang ada di lantai atas terkejut mendengar pertanyaan belak-belakan Sang Hyo. Engjo juga ada di sana dan mendengar semua. Dia kesal dan bahkan mengumpat yang tentunya dia tujukan untuk Sang Hyo. Sang Hyo terus mengoceh dalam kesadarannya. Dia berkata kalau dia harus segera menikah sesegera mungkin, bahkan kalau bisa besok. Sung Gyum hanya tersenyum melihat konyolnya tingkah Sang Hyo. Engjo sudah mendapatkan kunci dan bergegas melepaskan Sang Hyo dari Sung Gyum. Sang Hyo menepis tangan Engjo, dan malah duduk di lantai sambil berkata kalau dia gak akan pergi sebelum Sung Gyum menjawab permintaannya menikah tadi. Dia bahkan gak akan bergerak 1 inci pun dari tempat ini. Lagi-lagi Sung Gyum tersenyum saat Sang Hyo menatapnya membuat Sang Hyo merasa Sung Gyum menerima ajakannya menikah. Dia pun berdiri dan bertanya lagi apa Sung Gyum mau menikah dengannya. Sung Gyum memegang tubuh Sang Hyo yang kembali limbung. Sampai akhirnya Sung Gyum menyetujui ajakan Sang Hyo untuk menikah yang tentu disambut dengan rasa tak percaya Engjo. Staf di lantai atas yang mendengar persetujuan Sung Gyum juga tak percaya dan mulai bergosip tentang itu. Keesokan paginya, Sang Hyo bangun dengan kepala teramat sangat pusing. Dia mencoba merapikan dirinya dan kembali bekerja walau kepalanya masih agak pusing. Tiba-tiba seorang staf hotel laki-laki mendekatinya dan menyebut kalau dia sangat keren. Staf laki-laki itu bahkan mengacungkan kedua jempol untuk Sang Hyo, membuat Sang Hyo heran. Staf laki-laki tersebut menjelaskan apa yang terjadi semalam, dan Sang Hyo jadi terkejut.
Dia gak menyangka semalam dia bisa segila itu dan berani-beraninya mengajak Sung Gyu menikahinya. Sang Hyo teramat sangat malu setelah bisa mengingat kejadian semalam. Sang Hyo bahkan langsung membenturkan kepalanya di tembok sebagai ungkapan rasa malunya. Dan rekan kerjanya itu malah memujinya dengan berkata kalau dia adalah wanita pemberani yang pantas mendapatkan cinta. Sang Hyo kemudian melanjutkan langkahnya. Ternyata di depannya sudah ada Eng Jo yang menatapnya dengan marah. Sang Hyo takut dan berbalik pergi. Dia harus menghindari Eng Jo. Sial bagi Sang Hyo, karena ketika dia menghindari Eng Jo, dia malah bertemu dengan Sung Gyung. Karena sangat malu, Sang Hyo berbalik lagi dan terus melangkah tanpa peduli panggilan Sung Gyung padanya. Akhirnya Sang Hyo berhenti tanpa berani menatap Sung Gyung di belakangnya. Kini, Sang Hyo dan Sung Gyung duduk bersama. Sang Hyo memilih pura-pura lupa akan kejadian semalam. Dia gak sanggup menanggung malu untuk kekonyolan yang dia lakukan di hadapan Sung Gyung. Sung Gyung tersenyum manis saat Sang Hyo berkata kalau Sang Hyo gak ingat sama sekali apa yang dilakukan Sang Hyo semalam. Sepertinya Sung Gyung tahu Sang Hyo hanya pura-pura saja. Apa kamu juga gak ingat kalau kamu menciumku semalam? Tanya Sung Gyung cuek. Sang Hyo yang sebenarnya ingat betul kejadian semalam langsung membantah cerita Sung Gyung. Dia berkata kalau dia hanya meminta Sung Gyung untuk menikahinya, tapi dia sama sekali gak mencium Sung Gyung. Sung Gyung tersenyum dan berkata kalau Sang Hyo ternyata sudah ingat. Sang Hyo semakin kikuk karena pura-pura lupanya ketahuan. Dengan santai Sung Gyung bertanya lalu bagaimana dengan mereka sekarang? Apa mereka benar-benar harus menikah sesegera mungkin? Sekarang atau besok? Sang Hyo malu dibuatnya mendengar pertanyaan Sung Gyung. Dia membungkukkan badannya dan meminta maaf pada Sung Gyung. Sang Hyo juga berjanji kalau kejadian seperti semalam gak akan terulang lagi. Sang Hyo kembali ke kantor dan melihat asisten manajer Huang sudah bekerja. Dia bertanya apa yang membuat Dong Bae datang bekerja pagi ini. Dong Bae yang asik membersihkan alat ukirnya menatap Sang Hyo dan menjawab kalau dia gak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Sang Hyo muak mendengar jawaban itu dan mendekati Dong Bae. Dia memperingatkan Dong Bae kalau ini bukan tempat bermain tapi kantor, jadi bekerjalah seperti karyawan lain. Dong Bae gak takut, dia berdiri dan mengacung-acungkan alat ukirnya yang tajam itu ke depan Sang Hyo membuat Sang Hyo ketakutan dan refleks berjalan mundur. Huang Dong Bae sama sekali gak berniat melukai Sang Hyo. Dia hanya tak sengaja mengacungkan alat ukir patung esnya itu di hadapan Sang Hyo, membuat Sang Hyo takut. Sang Hyo meminta Dong Bae menyingkirkan benda tajam itu. Dong Bae dengan konyol malah bertanya apa Sang Hyo takut karena benda ini. Dia pun kembali mengacungkan alat itu di depan wajah Sang Hyo, membuat Sang Hyo kembali memundurkan wajahnya. Dong Bae meminta Sang Hyo gak usah khawatir, dia gak akan melukai Sang Hyo kok. Dia sama sekali gak punya niat untuk itu. Dong Bae kemudian melangkah pergi, tapi dia teringat sesuatu. Dia kemudian berbalik dan menatap Sang Hyo lalu berkata kalau klien yang bernama Go Hae yang membatalkan acara di hotel ini. Sang Hyo bertanya benarkah itu? Ada nada riang di kalimatnya tadi dan membuat Dong Bae berkata bukankah pembatalan itu adalah hal yang buruk? Sang Hyo langsung memasang wajah sedih dan membenarkan kalimat Dong Bae. Di ruang pengukiran patung es, Huang Dong Bae sibuk bekerja. Dia tampak sangat ahli untuk melakukan pekerjaan ini dan membuat patung es yang cantik. Tiba-tiba Limu yang datang dan berkata bukankah dia sudah memperingatkan Dong Bae untuk hati-hati dengan Sang Hyo. Dong Bae menjawab apa Sang Hyo berkata akan memecatnya lagi. Tapi bukankahmu yang bisa menghentikan hal semacam itu? Jika sampai Sang Hyo tahu seperti apa hubungan mereka berdua, dia gak bisa membayangkan seberapa terkejutnya Sang Hyo. Dong Bae berbalik menatap Mu Yang. Dia kemudian mengarahkan alat ukirnya ke wajahmu yang membuatmu yang sedikit takut tapi menyembunyikannya. 3 staf The Secret Hotel bergosip tentang kejadian semalam antara Sang Hyo dan Sung Gyung. Bahkan Sang Hyo dengan berani meminta Sung Gyung menikahi Sang Hyo sesegera mungkin, kalau bisa besok. Seorang staf yang ikut ngerumpi berkata bukankah Suah membatalkan pernikahan di hotel ini, jadi Sang Hyo bisa menggunakan hari itu untuk menikah dengan Sung Gyung. Ketik staf itu cekikan dengan pemikiran mereka sendiri.
Tanpa mereka sadari, Go Hae-yang yang awalnya berniat membatalkan acara pernikahannya di hotel ini mendengar semuanya. Dia terdiam mematung saat mengetahui gosip yang tengah diceritakan para staf The Secret Hotel. Nam Sang-hyo menyambut gembira kedatangan Go Hae-yang walau dia berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikannya. Kyung-hee menyodorkan surat pembatalan dan berniat membujuk Hae-yang yang langsung dicegah oleh Sang-hyo. Bahkan Sang-hyo sedikit berteriak ketika dia menghentikan niat Kyung-hee yang akan membujuk Hae-yang. Tapi Sang-hyo begitu pandai mengatasi situasi. Dengan tenang dia memberitahu Kyung-hee kalau Hae-yang pasti sudah memikirkan semua secara mendalam. Lagi pula pernikahan bukanlah hal yang main-main, jadi lebih baik tidak menekan Hae-yang saat ini. Kyung-hee patuh dan memilih kembali ke mejanya. Setelah Kyung-hee pergi, Sang-hyo menyodorkan kontrak pembatalan dan meminta Hae-yang segera tanda tangan. Pihak hotel hanya akan mengambil 10% dari biaya karena pembatalan kontrak. Hae-yang tak menjawab dan malah menatap Sang-hyo dengan berbagai pertanyaan di otaknya. Dia teringat semua gosip yang dia dengar tadi. Dalam hati Hae-yang bertanya apa benar Sang-hyo akan menikah. Kemudian Hae-yang mengambil surat yang harus dia tanda tangi dan berkata kalau dia hampir saja melakukan sesuatu yang salah. Sang-hyo heran tapi kemudian Hae-yang menjelaskan bahwa pernikahannya akan tetap dia lakukan di hotel ini. Sang-hyo sangat kaget terlebih Hae-yang merobek surat pembatalan kontrak di depan matanya. Silakan mengurus pernikahanku dengan baik, Nam Sang-hyo. Lanjut ke episode 2 part 1 dan part 2.